Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan hidup sangat mustahil jika tidak ada orang yang membenci kita. Kadang ada orang yang tidak suka terhadap kita karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ada kisah, sebut saja namanya Glenny, seorang office boy di sebuah perusahaan. Ia sarjana komputer. Karena tidak mau menganggur dan ingin membantu ekonomi keluarganya, Glenny menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu dan keahliannya. Glenny sungguh rajin bekerja. Ia selalu datang lebih awal dari semua pegawai. Ia bekerja penuh
dedikasi. Dengan penuh ketulisan hati, Glennie sering mendapat pujian dari pimpinannya. Pujian itu pun didengar pegawai lainnya. Seiring berjalannya waktu, Glennie justru mendapatkan cibiran dari pegawai lainnya. Bahkan ia dicap sebagai penjilat. Sungguh ironi, Glennie yang bekerja tulus justru dinilai jelek oleh teman-temannya. Akibatnya, Glennie tertekan batin. Apalagi teman-temannya menjauhinya dan terus menyebarkan berita yang tidak benar tentang dirinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika dibenci dan disakiti oleh sesama, biasanya muncul rasa ingin balas dendam. Ada keinginan untuk membalasnya, sehingga rasa sakit terbalaskan. Bahkan kalau bisa, pembalasan itu jauh lebih besar. Sebagai manusia, kita tidak merasa puas kalau tidak membalasnya. Biasanya, tentu kita merasa terluka saat berhadapan dengan sesama yang memusuhi, membenci, mengutuk, dan memfitnah kita. Apalagi kalau kita tidak berbuat kesalahan. Dalam peristiwa di atas, kita dihadapkan pada pilihan. Kita memilih balas dendam atau tidak. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Jika memilih membalas dendam, tidak akan ada rasa damai dalam hidup kita. Kita merasa tidak nyaman, karena di dada kita selalu ada bara. Selalu muncul rasa jengkel, marah, dan kesal. Dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang, bukan saja oleh diri kita sendiri, tetapi juga oleh orang lain. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selama Yesus hidup sebagai manusia, ia juga dimusuhi banyak orang karena perbuatan baik yang ia lakukan. Yesus justru dimusuhi oleh orang-orang yang terusik kemapanannya. Perbuatan baik sering menimbulkan kesalahpahaman, bahkan fitnah, gosip-gosip, demi menjatuhkan nama baik seseorang yang telah berbuat baik. Perikop Injil hari ini mengisahkan tentang hukum kasih. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh dan berbuat baik kepada siapapun yang membenci kita. Sabda Tuhan ini memang sulit untuk dilakukan. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh atau mengasihi orang yang telah menjelekkan nama kita? Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan adalah kasih. Cinta kasihlah yang membuat segala sesuatu menjadi baik. Dengan cinta kasih, hidup kita akan menjadi damai. Oleh karena itu Yesus bersabda agar kita tidak membalas dendam. Tindakan yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus ialah bersedia mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Berat, tetapi kita mesti melakukannya. Setiap pengikut Kristus dituntut untuk menjadi murah hati, sama seperti Bapa adalah murah hati. Untuk mempraktikkan sikap murah hati itu, Yesus meminta kita untuk mendoakan orang yang membenci kita dan memintakan berkat bagi orang yang mengutuk kita. Bahkan Yesus menambahkan, kalau kita mampu mengasihi siapapun, termasuk musuh, Yesus akan menjadikan kita anak Allah yang maha tinggi.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apakah keuntungan kita mempunyai musuh? Apakah dengan memiliki musuh hidup kita menjadi bahagia? Sejauh mana saya mampu memaafkan dan mengampuni sesama yang bersalah? Allah yang Maha Pengampun, ajarilah kami untuk saling mengampuni. Bantulah kami untuk semakin mengasihi Engkau dan sesama. Serta jadikanlah kami pembawa terang bagi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.